tadi yang pecah apaan? Oh, tadi nyokap gue nggak sengaja nyenggol piringnya, makanya pecah. Ya maklum lah, kan motoriknya masih belum sempurna. Karena sakit kan. Ca, kita kan bukan orang lain. Jadi lo gak perlu tutupin keadaan lo, Ca, dari kita. Dia ancam saya, Pak. Dia mau balas dendam. Karena saya yang sudah turunin dia di jalan sebelum dia kecelakaan. Saya takut, Pak Ustadz. Baik banget sih lu. Nih, gue cek dulu nih. Cek. Lihat tuh. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin si Rasti. Nih, gue coba telepon lagi ya. Gue telepon balik nih. Breng. Lospek aja. Ayo juga penasaran nih. Baru diceramain sama Pak Ustadz aja, kalian udah pada bisa nyebut astagfirullahaladzim. Gimana kita rukyah Pak Ustadz? Set hatam tuh Al-Quran. Ini tandanya kalau teman kamu ini memang benar-benar ingin memperdalam ilmu agama. Itu tandanya begitu. Ya Pak Ustadz, tapi balik lagi ke masalahnya si Rasti. Iya. Ini nggak mungkin si Rasti, Pak. Bener kan? Rasti udah meninggal, lu inget kan? Ini pasti ada yang kerjain kita. Siapa tahu yang tabrak lari kemarin ada yang nyuri HP dia. Terus kita dikerjain deh. Karena ini nggak mungkin Rasti. 100% nggak mungkin. Dengar, apa yang disampaikan oleh teman kamu ini benar. Orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin bisa berkomunikasi lagi dengan kita yang masih hidup di alam dunia ini. Dan secara logika saja udah nggak masuk akal. Mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa menggunakan handphone, terus bisa telepon lagi, iya kan? Iya bener Pak Ustadz. Saya takut, Pak Ustadz. Lu mah emang semuanya takut. Bray, coba lu telepon lagi deh. Oke. Lospek lagi. Lu jangan lupa ya. Oke, siap ya. Gue lagi nyari pembunuh gue. Tuh kan, tuh. Sudah. Ini menjadi tugas kalian. Menjadi tugas kalian untuk menyelidiki siapa sebenarnya pelaku di balik ini semua. Kalian harus tahu dan harus cari tahu siapa sesungguhnya ini. Soalnya saya bilang tadi, secara logika kita orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin bisa menggunakan alat elektronik seperti ini. Iya kan? Ini pasti ada orang iseng. Kalian harus cari tahu siapa dalang di balik pelaku ini semua. Ya? Lu mana yang kata Pak Ustadz? Orang iseng. Ica, kayaknya kamu really busy, sibuk banget. Emang di sini gak ada yang bantuin kamu? Kamu gak punya pembantu atau apa gitu? Aduh gini hari nyari pembantu susah. Udah gitu gaji pada minta gede-gede, belum tentu kerjaannya bener. Terus belum tentu juga jujur kan. Jadi mendingan gue kerjain sendiri. Lagian cuma kayak gini doang gampang kok, gue juga bisa. Oh iya, gue bikinin. Ca, udah jangan usah, lo gak usah repot-repot. Kita bisa buat sendiri kok. Iya, Ca, ntar gue buat sendiri kan, tenang aja. Ya udah. Ica! Iya, Ma, bentar. Ica! Iya, Mama, bentar.
ya. Ya, nah gue juga gak nyangka. Gue pikir Putri bilang rumahnya Ica kecil. Nah, gue tuh gak kepikiran kalau rumahnya tuh sekecil ini. Terus jelek lagi, nah. Linda, jangan ngomong kayak gitu. Oke, nanti kalau Ica denger dia bakalan so sad, sedih banget, oke? Elisa, kan gue jujur. Gak mungkin kan rumah kayak gini gue bilang bagus. Terus juga, kok Ica kayak pembantu gitu ya ngerjain macam-macam kayak gini. Makan dulu, Ma. Kamu tuh anggap mama tuh apa? Astagfirullahaladzim. Buang aja makanan itu. Kamu pikir mama segitu kelaparan sampai mama sudi menerima makanan kayak gini? Tapi ini telurnya udah Ica bumbuin kok, Ma. Laluan, ini sama aja kamu tuh ngerendahin mama. Mama pernah gak ngasih kamu makanan kayak gini? Pernah gak? Jawab. Gak pernah kan? Nasi sama telur. Udah kayak makanan orang susah. Papa bilang nanti Papa pulang kerja, Papa baru mau belanja. Emang Mama mau makan apa? Nanti Ica bilangin sama Papa. Nunggu papa kamu pulang. Maksudnya kamu mama itu gak usah makan siang. Sini kamu Ica. Sini kamu Ica, sini. Mama bilang sini. Mama itu lagi sakit Ica. Kamu tahu kalau orang sakit itu butuh makanan bergizi, bukan makanan kayak gini. Terus Ica pasti gimana, Ma? Telepon papa kamu telepon papa kamu. Suruh papa kamu bawain mama makanan Korea yang paling mama suka. Iya, nanti Ica telepon Papa ya. Cak, itu tadi yang pecah apaan? Oh, tadi nyokap gue nggak sengaja nyenggol piringnya, makanya pecah. Ya maklum lah, kan motoriknya masih belum sempurna. Karena sakit kan. Cak, kita kan bukan orang lain. Jadi lo gak perlu tutupin keadaan lo, Cak, dari kita. Tadi kita dengar sendiri kok suara nyokap lo yang lagi marah-marah kalau... Iya, Cak. Nyokap lo galaknya melebihi ibu tiri, tau gak? Kalian jangan salah sangka ya. Nyokap gue itu kan masih dalam pemulihan. Makanya emosinya masih belum bisa stabil. Bang Vincent aja bilang nyokap gue itu ngalamin trauma emosional. Karena kan kondisinya dulu sempurna. Beda banget sama sekarang kan. Jadi ya gue sebagai anaknya harus tetap menghibur dia. Harus tetap nemenin. Jagain nyokap gue sampai nyokap gue sembuh lagi. Iya Put, assalamualaikum. Iya nih gue di rumah nih, lagi ada Ana, Linda sama Elisa lagi pada main kesini. Ada apaan sih, Cak? Cak, ada apaan sih? Rasti masih hidup. Hah? Robi, kamu beneran habis kesurupan? Put, kan udah Robi bilang, Robi itu nggak inget apa-apa. Robi itu nggak inget apa-apa sama sekali pokoknya. Tapi Put, tadi Ai lihat sendiri, Ai lihat pakai mata kepala Ai sendiri. Kalau Robi itu tadi kelojotan, bener-bener kesurupan, terus gayanya gaya-gaya Rasti. Masa iya sih? Terus yang ngerjain aku siapa dong? Ya Allah, aku nggak habis pikir deh sama masalah ini. What are you doing? Aku mau nelfon Bunda, Tante. Aku bingung sama keadaan di sini. Aku butuh nasihat dari Bunda. No. Jangan. You kan tahu, Bunda kan lagi ada acara di kelurahan. Masa you tega sih mau ganggu Bunda you cuma gara-gara masalah kayak gini?
Nanti kalau misal Bunda Yu kepikiran gimana? Udah, gini aja. I mau ngomong sama you and you. Berdua, oke? And you, Robby, you stay here. Come on. Mami jangan tinggalin Robi sendirian dong. Robi takut. Oh my God. Menang baik sih, Ra. Ya, baca-baca. Ayo. Dara. Robi tinggal sendirian dong. Sini. Putri, Dara, ini ya. I di sini sebagai orang tua memerintahkan supaya you berdua merahasiakan hal ini, oke? Don't talk anyone about this. Nggak bisa. Gue itu harus ngelapor ke Bianca. Kalau perlu nih sekarang juga gue bilang ke orang tuanya Rasti. Dara, aku setuju banget sama Tante Roro. Menurut aku kita nggak boleh gegabah. Jangan asal tuduh gitu aja dong. Main tuduh gimana sih, Put? Udah jelas tadi itu yang masukin Robby arwahnya Rasti. Dan dia bilang sendiri kalau misalnya Bianca itu yang nabrak Rasti. Dara, kamu lupa nasihat dari bundaku. Nggak ada yang namanya arwah yang gentayangan. Roh yang udah meninggal itu udah nggak bisa lagi mencampuri urusan yang hidup. Ya ampun, Put. Ya gue tahu lo tuh baik banget. Tapi lo tuh jangan buta dengan kenyataan yang di depan. Gue tuh tahu tadi itu yang masukin Robby tuh arwahnya Rasti, Put. Arwahnya Rasti. Dan dari gerak-geriknya gue tuh tahu itu tuh Rasti. Lagian, kalau itu bukan Rasti, itu makhluk apa dong? Dara, kaum jin yang jahat dan juga setan itu emang paling suka melemahkan iman kita dan juga menyesatkan kita. Mereka tuh paling suka kalau kita berantem dan akhirnya bermusuhan satu sama lain. Ya, oke. Kalau misalnya masukin Robby itu setan. Tapi gimana kalau misalnya yang dibilang setan itu tuh benar? Kalau misalnya Rasti ditabrak oleh Bianca. Lagian lo lihat sendiri kan dari kemarin Bianca itu sikapnya aneh banget. Hey, little girl, listen ya. Yang you ucapin semua itu gak ada buktinya. Jadi kalau you sampai ngelakuin semua itu, you omongin sama semua orang, you akan disebut sebagai penyebar fitnah. You mau? Apalagi tuh majikan I, maksud I papanya Bianca. Papanya Bianca itu Mr. Pitt, dia akan menuduh you, I, and Robby yang udah menyebar fitnah. You mau? Iya juga sih. Yaudah Dara, aku minta kamu buat temenin aku ke rumah Rasti ya. Aku pengen ngecek sesuatu sekarang. Ngecek apaan sih? Orang semua keluarganya juga lagi di Singapura. Tante, aku lihat ke depan dulu ya. Iya, Put. Aku? Yuk. Sana. Pokoknya jangan sampai ada yang negor ataupun ngeliatin mereka dua. Kita itu harus jaga image, jaga sikap, jaga pandangan, dan jaga wibawa kita. Biar mereka itu nggak ngeremehin kita. Ingat kata Pak Ustadz, oke? Kita kudu jadi imam yang baik. Jaga mata kita. Jangan liatin mereka. Jangan ngomong sama mereka. Kalau perlu, salam doang. Oke? Oke. Jangan kayak kita yang ngejar-ngejar mereka. Siap, oke? Jangan lihat mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, El. Kok sikap mereka pada aneh gitu sih? Ya mana gue tahu. Oh iya, itu kakinya Izan kenapa coba?